Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir akibat 3 perilaku 76 tahun. Hujan merupakan sumber kehidupan fisik manusia dan sumber rezeki. Ada 3 perilaku salah selama 76 tahun. 1. Hujan dituduh penyebab banjir. Kedua, hujan dibuang. Ketiga, hutan dirusak, ditebang, dibakar. Ini dasar filosofi dan dasar pembuktian dalam kajian interdisipliner antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Allah menggunakan 2 sandi besar dalam menunjukkan kekuasaannya. Kedua sandi tersebut adalah sandi kauliyah dan sandi kauniyah. Sandi kauliyah dapat dilihat dengan mempelajari Al-Quran, sedangkan sandi kauniyah dipelajari dengan mencermati setiap fenomena yang ada di sekitar kita, baik peristiwa alam maupun kejadian sosial. Karena kedua sandi tersebut berakar pada suatu zat yang sama, yakni Allah SWT. Maka di antara keduanya tidak boleh ada yang saling bertentangan. Jika ditemukan adanya pertentangan antara Al-Quran sebagai ayat kauliyah dan peristiwa alam sebagai ayat kauniyah, pasti salah satunya ada yang salah. Bapak Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa ada 4 rupa mukjizat Al-Quran, di antaranya 1. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah diberitakan proses terjadinya bumi dan langit, bulan, bintang, dan matahari. Selain itu, di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi. Mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti kebenaran. Al-Quran berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Bukti kebenaran itu adalah ayat kauliyah pasti cocok dengan ayat kauniyah. Firman-Nya sama dengan ciptaannya. Ini adalah benar atau kebenaran. Dari 3 kesalahan tersebut, semuanya berdampak banjir dengan pembuktian kajian interdisipliner, yaitu antara ilmu ilmiah atau ilmu hidrologi yang dikorelasikan dengan ayat-ayat hujan di dalam Al-Quran. Karena ayat-ayat hujan tersebut adalah mukjizat Al-Quran yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. 1. Hujan dituduh sebagai penyebab banjir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Kedua, Dia yang menurunkan hujan. Dan ketiga, mengetahui apa yang ada dalam rahim.
Dan keempat, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan kelima, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Al-Quran Surat Luqman ayat 34. Jadi, turunnya hujan salah satu kegaiban di dunia ini dan salah satu mukjizat Al-Quran. Firman-Nya pasti cocok dengan peristiwa alam, karena terbukti turunnya hujan tidak ada yang tahu persis, dan hanya Allah SWT yang tahu seperti peristiwa kematian seseorang. Terbukti firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Mukjizat Al-Quran. Subhanallah, inilah mukjizat Al-Quran tentang kadar hujan. Ini hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dalam 1 detik, sekitar 16 juta ton air menguap dari bumi. Angka ini menghasilkan 513 triliun ton air per tahun. Angka ini ternyata sama dengan jumlah hujan yang jatuh ke bumi dalam 1 tahun. Per tahunnya air hujan yang menguap dan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan berjumlah tetap, yakni 513 triliun ton. Menurut Harun Yahya, fenomena alam itu sesungguhnya telah dinyatakan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi dengan menggunakan istilah menurunkan air dari langit menurut kadar. Mari kita simak Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 11, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Nah, disinilah firman-Nya cocok dengan ciptaannya, yaitu tetap, kadar itu juga ukuran. Inilah bukti kebenaran. Jadi kadar hujan itu merupakan mukjizat, hanya Allah yang tahu, tetapi faktanya setelah diteliti oleh Harun Yahya, peneliti internasional tentang Al-Quran, bahwa hujan itu tetap. Jadi cocok, firman-Nya cocok dengan ciptaannya. Nah, ini juga hasil pemantauan BMKG di 103 stasiun seluruh Indonesia. Ini rata-ratanya berimpit. Nah, ini 25 sekali tayang ini. Selalu berimpit. Nah, ini berimpit juga. Nah, udah 75 stasiun, 100 stasiun. Nah, kemudian ini yang 2. Nah, selalu berimpit. Ini cocok. Berarti memang faktanya, ciptaannya, turunnya hujan tetap setiap bulannya, bahkan tidak pernah meleset, rata-rata tadi berimpit. Itulah mukjizat Al-Quran. Ini terbukti lagi, rata curah hujan bulanan stasiun Jakarta 123 tahun dari mulai tahun 1879 sampai 2002. Ini cocok kembali berimpit. Jadi relatif tetap. Kemudian inilah hasil dari riset yang dilakukan oleh LIPI yang disampaikan oleh Bapak Rahmat. Ada juga kan ini Pak Rahmat Fajar dari Puslit Geoteknologi LIPI. Tahun 2019 Pak Fajar ada pemberitaan mengenai prediksi kehabisan air di Pulau Jawa tahun 2040. Mengapa sampai ada prediksi seperti itu Pak Fajar? Kira-kira ini apa yang akan kita hadapi? Ya, terima kasih Mbak Rike. Jadi kalau kita bicara mengenai Indonesia, ya kebetulan hari ini pada saat ini adalah Indonesia sebagai salah satu freshwater tank terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah,
Tapi mungkin dari hasil riset, kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia, selama 100 tahun terakhir ini, curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia menghadapi bonus demografi. Ya, artinya yang memakai air sebagai, kalau kita anggap bahwa air berasal dari air hujan, secara umum itu adalah semakin bertambah. Sedangkan persediaannya ini masih relatif tetap. Ini yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus berhitung secara hati-hati dari sisi kuantitas dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita, wa yunazzilul ghaith. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Nah, hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith. Ya. Asalnya dari ditambah ghaithun jadi istaghatsah, meminta kebaikan. Nah, ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya, maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Terbukti hujan tetap hasil riset oleh LIPI, dan terbukti juga hujan bukan penyebab banjir oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat. Sekarang saya akan membuktikan hujan bukan penyebab banjir menurut ilmu hidrologi dengan rumus mencari debit. Matematika debit banjir Hi 0,278 kali C kali I kali A. Dengan Q debit puncak banjir, C koefisien aliran, I intensitas hujan, A luas daerah aliran sungai. Jadi banjir itu peningkatan debit. Q tadi terbukti curah hujan tetap, A juga tetap, jadi C yang berubah. Jadi kalau peningkatan debit itu akan menjadi banjir, itu berarti C-nya besar. Atau luasan tutupan lahan itu koefisien C-nya besar. Atau hujan atau hutan dalam keadaan gundul, ini C-nya besar. Nah, besar kecilnya debit tergantung dari C, karena curah hujan tetap dan I curah hujan tetap itu intensitas, dan A luas das tetap. Jadi C yang berubah. Terbukti bahwa hujan tidak penyebab banjir. Penyebab bencana berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya dia menghazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu
berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 6. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Fussilat ayat 22. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu. Prasangkamu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Fussilat ayat 23. Nah, kita baru berprasangka bahwa Allah tidak mengetahui apa yang kita kerjakan, itu pun sudah berprasangka buruk. Padahal Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Apalagi tadi hujan hanya Allah yang menurunkan, kita tuduh sebagai penyebab banjir, itu adalah berprasangka buruk. Jadi berprasangka buruk menimbulkan berdampak bencana. Terbukti, hujan bukan penyebab banjir dan hanya Allah yang menurunkan hujan. Menuduh hujan sebagai penyebab banjir adalah berprasangka buruk terhadap Allah SWT. Hal ini mengundang bencana. Al-Quran Surat Fussilat 23. Terbukti berdampak bencana. Kesalahan yang membuat bencana selama 76 tahun, sadarlah Indonesiaku untuk berbuat kebenaran setelah terbukti bahwa kesalahan itu secara nyata, fakta, dan ada datanya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Terbuktikan tadi kesalahan akhirnya menimbulkan bencana, berprasangka buruk, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini marilah kita ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Karena sudah terbukti, saya sudah membuktikan tadi. Kemudian yang kedua, hujan dibuang. Nah, ini adalah animasi jika turun hujan, ada arus yang mengalir, dan ada buih. Ini ayatnya, Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, ayatnya menyatakan ada buih petunjuknya. Faktanya juga ada buih. Berarti ini adalah firman-Nya sama dengan ciptaannya. Ini adalah kebenaran, bukti kebenaran, mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Ini lanjutan ayat Ar-Ra'd ayat 17. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, buih ini tertiup angin akan hilang. Cocok. Buihnya hilang, ada buih. Ayatnya memberi penjelasan, itu akan hilang. Jadi ini bukti kebenaran, mukjizat Al-Quran. Ini adalah petunjuk kelola hujan yang salah atau yang batil. Firman-Nya
sama dengan ciptaannya, benar. Ini buih hilang, ini juga buih hilang. Kelola hujan yang benar. Mukjizat Al-Quran. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, peristiwa alamnya atau ciptaannya, hujan meresap tetap di bumi. Ini adalah bukti kebenaran. Firman-Nya cocok dengan ciptaannya, benar. Jadi hujan yang benar, mengelola hujan adalah meresapkan atau hujan harus disimpan karena membuang hujan tadi batil. Penyebab bencana kufur nikmat atau mengingkari nikmatnya. Hujan itu nikmat, diingkari, dibuang. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Al-Quran surat An-Nahl ayat 112. Nah, kita juga kufur nikmat karena hujan diingkari. Hujan itu nikmat, hujan dibuang. Petunjuknya tadi dalam surat Arad, batil. Dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia, supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Nah, kita suruh berpikir. Maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 50. Ini juga terbukti kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat. Ini kita selama 76 tahun, kebanyakan dari pemerintah, akademisi, masyarakat, semuanya membuang hujan, karena memang pemerintah juga memberi contoh hujan dibuang. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sungguh sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, kita mengingkari nikmat berarti dapat azab. Ya tadi banjir. Ada dua hukum Allah SWT yang dilanggar. Satu, hujan harus disyukuri, faktanya hujan diingkari. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, hujan harus disimpan, faktanya hujan dibuang. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, itulah bukti baik melalui ilmu hidrologi dan ayat-ayat Al-Quran cocok. Kalau kita mengingkari atau kita membuang, akan mendapat azab atau banjir. Kemudian secara peraturan sama di dalam peraturan PU nomor 12 PRT /M/2014, konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Lampiran 1 halaman 3. Nah,
Secara aturan juga terbukti membuang hujan itu berdampak banjir. Jadi membuang hujan itu batil dan hujan harus diresapkan supaya tetap di bumi agar bermanfaat untuk manusia. Dan membuang hujan itu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Al-Quran surat Al-Nahl ayat 120, dampaknya bencana terbukti. Permen PU nomor 12 /PRT/M/2014 membuang hujan berdampak banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Terbukti. Kesalahan yang membuat bencana selama 76 tahun. Terbukti. Sadarlah Indonesiaku untuk berbuat kebenaran setelah terbukti bahwa kesalahan itu secara nyata, fakta, dan ada datanya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, mudah-mudahan evaluasi ini bisa memberikan kita untuk berbuat ke jalan yang benar, karena tadi salah. Jadi sudah 2 kesalahan. Ini surat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Sudah 2 kesalahan saya buktikan. Kemudian yang ketiga, banjir akibat hutan dirusak. Ini yang ketiga kesalahan. Penyebabnya adalah israf, berlebih-lebihan dalam mengeksploitasi alam. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Tadi sudah saya bacakan, ini nggak usah saya ulangi lagi. Ar-Rum ayat 41. Nah, ini bukti kerusakan laut berlangsung sepanjang 25 tahun terakhir. Kemudian juga 72% hutan asli Indonesia telah hilang. Ini oleh Walhi. Ini data sudah jelas, ini sudah kebenarannya ada. Sebanyak 72% dari hutan asli Indonesia telah musnah. Akibatnya luas hutan Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang dari 122 juta hektar menjadi 98 juta hektar. Nah, ini berita lagi, kerusakan hutan di Indonesia tercepat di dunia. Menurut Wood Research Institute, sebuah lembaga think tank di Amerika Serikat, 72% hutan asli Indonesia telah hilang. Nah, ini sudah banyak beritanya, berarti benar. Jadi hutan rusak. Secara matematika tadi juga sudah saya jelaskan bahwa banjir itu akibat peningkatan debit. Ini cara menghitung debit. Tadi I-nya atau curah hujannya tetap, A luas dasnya tetap, yang berubah adalah koefisien aliran. Koefisien aliran itu kalau besar berarti lahan tutupannya luas, seperti hutan gundul, nah itu C-nya pasti tinggi. Ini C ini nilainya antara 0 sampai 1. Jadi ini C-nya kalau rusak 0,9, 0,8, dan lain-lain. Berarti terbukti bahwa banjir akibat kerusakan hutan, karena debit ini tergantung besaran C-nya. Jadi secara matematika debit banjir dan dengan ayat-ayat hujan terbukti. Kajian interdisipliner ilmu ilmiah dikorelasikan dengan ayat-ayat hujan di dalam Al-Quran, terbukti bahwa ketiga kesalahan tadi
membuat bencana. Terbukti penyebab banjir adalah kerusakan hutan. Banjir itu adanya peningkatan debit. Peningkatan debit Q karena nilai C besar. Karena I curah hujan dan A tetap. Terbukti. Kesalahan yang membuat bencana selama 76 tahun. Sadarlah Indonesiaku untuk berbuat kebenaran setelah terbukti bahwa kesalahan itu secara nyata, fakta, dan ada datanya. Ini sudah saya bacakan, jadi kita baiknya kembali ke jalan yang benar. Demikian kesimpulannya dari 3 kesalahan. Ketiga perilaku tersebut terbukti secara ilmu hidrologi dan ayat Al-Quran. Ini adalah bukti kebenaran atau mukjizat Al-Quran yang bersifat rasional, terbukti secara ilmu hidrologi, kekal, dan sepanjang masa. Jika ketiga kesalahan itu tetap dilakukan, maka perbuatan tersebut adalah menzolimin rakyat Indonesia yang telah terbukti memakan korban meninggal kira-kira 12.000 orang dan menderita dan mengungsi 41.100.000 orang selama tahun 2010 sampai 2020. Ini kejadian bencana selama 11 tahun dan kezoliman tersebut juga berdampak bencana. Jadi kalau itu tetap dilakukan, menambah lagi menjadi bencana. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Al-Maidah 45. Nah, ini artinya petunjuk-petunjuk Allah tadi tetap dilanggar, harusnya hujan dibuang, ternyata harusnya hujan disimpan, ternyata hujan dibuang. Nah ini, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Zalim ini akan mendapat musibah atau bencana. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 25. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya berharap dengan adanya video saya ini, mudah-mudahan ada perubahan secara drastis atau revolusi, karena semuanya itu tadi bersifat bertentangan. Hujan dituduh sebagai penyebab banjir, padahal bukan penyebab banjir. Hujan dibuang, padahal petunjuknya hujan harus disimpan. Hutan dirusak, harusnya hujan dipelihara supaya air hujan disimpan untuk kebutuhan di musim kemarau. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.